Sebelum kalian menonton video ini, kalian jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Oke, enjoy. Ikutin intro youtuber Memanglah Epic. Tapi pernah gak sih lo Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Aswad, NIM 902119064. Saya dari jurusan Manajemen B 2019 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas akhir semester atau final dari mata kuliah ekonomi makro yang diberikan kepada Bu Rusnawati SM. Materi saya kali ini yaitu pendapatan nasional. Menurut Arthur Churchill, yang juga merupakan seorang ekonom dari Inggris dan merupakan murid dari Alfred Marshall, ia menyebutkan pendapatan nasional adalah bagian dari pendapatan objektif masyarakat, termasuk pendapatan yang berasal dari luar negeri yang dapat diukur dalam uang. Adapun menurut Irving Fisher, adalah ahli ekonomi asal Amerika yang aktif di tahun 1890-an. Menurutnya, pendapatan nasional yang hakiki adalah neto yang langsung dikonsumsi di tahun itu juga. Namun, yang kita ketahui atau secara umum, pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga, keluarga, atau RTK di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode, atau biasanya selama 1 tahun. Jika kalian mengetahui, konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William Pretty dari Inggris yang berusaha menaksir pendapatan nasional negaranya pada tahun 1665. Dalam perhitungannya, ia menggunakan anggapan bahwa pendapatan nasional merupakan penjumlahan biaya hidup atau konsumsi selama 1 tahun. Namun, pendapatan tersebut tidak disepakati oleh para ahli ekonomi modern. Sebab, menurut pandangan ilmu ekonomi modern, konsumsi bukanlah satu-satunya unsur dalam perhitungan pendapatan nasional. Menurut mereka, alat utama sebagai pengukur kegiatan perekonomian adalah produk nasional bruto atau gross national product, yaitu seluruh jumlah barang dan jasa yang dihasilkan tiap tahun oleh negara yang bersangkutan diukur menurut harga pasar pada satu negara. Ada 5 konsep pendapatan nasional seperti yang kalian lihat di samping ini. Pertama, apa sih itu produk domestik bruto? Produk domestik bruto atau gross domestic product merupakan jumlah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara domestik selama 1 tahun. Yang kedua, produk nasional bruto atau gross national product merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama 1 tahun, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut. Selanjutnya yang ketiga, pendapatan nasional neto atau net national income adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Yang keempat, pendapatan persorangan atau personal income adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan persorangan juga menghitung pembayaran transfer atau transfer payment. Transfer payment adalah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu. Contoh, pembayaran dana pensiunan, tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan sebagainya. Dan yang terakhir, pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income. Pendapatan yang siap dibelanjakan adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi, dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Selanjutnya, perhitungan pendapatan nasional. Pendapatan negara atau nasional dapat dihitung dengan 3 pendekatan, yaitu pertama, pendekatan pendapatan. Caranya dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan upah, sewa,
bunga, dan laba yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan. Yang kedua, pendekatan produksi dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan di suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama satu periode tertentu. Dan yang ketiga, pendekatan pengeluaran dengan cara menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Adapun manfaat pendapatan nasional, selain bertujuan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negara dan untuk mendapatkan data-data terperinci mengenai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara selama satu periode, perhitungan pendapatan nasional juga memiliki manfaat-manfaat lain, diantaranya untuk mengetahui dan menelaah struktur perekonomian nasional. Di samping itu, data pendapatan nasional juga dapat digunakan untuk menentukan besarnya kontribusi berbagai sektor perekonomian terhadap pendapatan nasional, misalnya sektor pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, jasa, dan sebagainya. Adapun faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional seperti gambar di samping ini. Pertama, permintaan dan penawaran agregat. Permintaan agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan permintaan terhadap barang-barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga. Permintaan agregat adalah suatu daftar dari keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor-sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga. Sedangkan penawaran agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan penawaran barang-barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dengan tingkat harga tertentu. Yang kedua, konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu, biasanya selama 1 tahun. Sedangkan tabungan atau saving adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Antara konsumsi, pendapatan, dan tabungan sangat erat hubungannya. Hal ini dapat dilihat dari pendapat Keynes yang dikenal dengan psychological consumption yang membahas tingkah laku masyarakat dalam konsumsi jika dihubungkan dengan pendapatan. Dan yang terakhir, investasi. Pengeluaran untuk investasi merupakan salah satu komponen penting dari pengeluaran agregat. Alhamdulillah, tidak terasa materi yang saya paparkan tentang pendapatan nasional telah usai. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Saya cuma manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Saya Muhammad Farid Aswad pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.